Kisah Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Islam mulai berkembang, tersebar dan didengar sampai di luar Arab. Banyak para pemimpin negara atau pemimpin agama yang berusaha untuk mengorek lebih dalam pengetahuan tentang Islam. Hampir setiap hari kediaman Rasulullah tak pernah sepi dari kehadiran tamu-tamu asing dan tak dikenal oleh para sahabat. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan delegasi dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdialog tentang Islam. Para tamu delegasi tersebut datang mengendarai unta karena zaman itu adalah kendaraan yang paling mahal dan mewah untuk dimiliki. Dengan ukuran yang sangat besar, gemuk, dan sehat, unta-unta itu diparkir di depan rumah Rasulullah dengan rapi. Di dekat tempat itu tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang diparkir tersebut. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Beberapa saat kemudian, lewatlah Nuaiman dengan santai. Hamzah pun menegurnya. "Hai Nuaiman, hendak kemana kamu? Kemarilah sebentar, aku mau bicara sedikit padamu." Nuaiman berjalan mendekati Hamzah sambil memberi seuntai kurma yang sudah sangat matang. Hamzah meneruskan kalimatnya. "Lebih enak daging unta daripada kurma ini menurutku, dan bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta?" Tiba-tiba mata Nuaiman tertuju pada unta yang sedang diparkir di sebelah rumah Rasulullah. "Unta siapa itu?" tanya Nuaiman pada Hamzah. "Tamu Rasulullah," jawab Hamzah singkat. Nuaiman pun bergegas pergi. Tentu saja dia langsung menyambut ide yang ada di otaknya. Unta tamu Rasulullah itu dia sembelih secara diam-diam. Lalu Nuaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula. "Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta?" Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar, gemuk, dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelih. Betapa terkejutnya para sahabat dengan kejadian tersebut. Mereka seolah terbungkam dan tak mampu untuk berbicara. Mata mereka saling berpandangan dan penuh dengan ketakutan apa yang akan terjadi. Di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian betapa terkejutnya ketika ia melihat salah satu dari untanya ada yang mati disembelih. Kemudian tamu tadi kembali masuk ke dalam rumah Rasulullah dan keluar lagi bersama Rasulullah. Belum lagi Rasulullah terucap sepatah kata pun, para sahabat sudah menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah, Nuaiman yang melakukannya." Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk mengganti unta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau akan dicari oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga dia lari untuk bersembunyi sampai keluar perbatasan kota Madinah. Sampailah dia di perbatasan kota dan melihat Al-Miqdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya. Dia dekati Al-Miqdad kemudian menyapa, "Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku seolah hendak bersembunyi?" kata Al-Miqdad. Nuaiman lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya dan alasannya yang bersembunyi. Al-Miqdad pun mengizinkan. Sebelum masuk ke dalam sumur, Nuaiman meminta Al-Miqdad berjanji agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah yang mencarinya. Lantas Nuaiman segera masuk ke dalam sumur yang baru saja dibersihkan itu. Tak lama waktu berselang, muncullah Rasulullah bersama para sahabat yang ikut mencari Nuaiman. Rombongan itu mendatangi Al-Miqdad untuk bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad merasa bingung karena sudah berjanji pada Nuaiman tak akan memberitahu kepada siapapun bahwa Nuaiman berada di dalam sumur. Namun Al-Miqdad merasa dilema karena yang datang bertanya adalah Rasulullah SAW. Sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman. Sedangkan tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma.
Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas Nuaiman berada di dalam sumur itu. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur. Sesampai di atas sumur, Rasulullah melihat wajah Nuaiman penuh dengan debu. Lalu tangan Rasulullah membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah tidak marah sama sekali, sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuaiman. "Kenapa engkau sembelih unta tamu itu?" tanya Rasulullah kepadanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa. "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku persoalan ini, tapi tanyakan pada mereka yang mengajakmu mencariku." Rasulullah pun kemudian mencari sahabat yang sedang mencari Nuaiman. Dalam kesempatan yang seperti itu, Nuaiman kembali melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuaiman melarikan diri lagi, beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja. Kisah konyol Nuaiman. Sahabat Rasulullah yang sempat menjual temannya sendiri. Kehidupan Rasulullah SAW diwarnai dengan banyak sahabat yang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda-beda. Salah satunya adalah sahabat Nuaiman yang dikenal konyol, cerdik, dan sering membuat Rasulullah SAW tertawa terpingkal. Nuaiman sendiri bernama lengkap Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah yang merupakan sahabat dari kaum Ansyar. Artinya, Nuaiman merupakan seorang penduduk asli kota Madinah. Tingkah Nuaiman seringkali menghibur Rasulullah, tetapi tidak jarang pula membuat Rasulullah kesal. Sebab Nuaiman merupakan sahabat yang doyan meminum arak dan beberapa kali tertangkap basah oleh Rasulullah. Ketika terciduk, biasanya Nuaiman akan mendapat hukuman. Namun, karena sifatnya yang ngeyel, hukuman yang sering ia dapat tidak membuatnya kapok. Hingga suatu ketika, setelah berkali-kali mengulangi perbuatannya, Nuaiman mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Nabi dan akhirnya ia mau bertaubat. Meskipun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang gemar mabuk-mabukan, namun ia tercatat sebagai seorang mujahid, pejuang Islam tatkala dirinya terlibat dalam perang Badar. Kejadian konyol yang pernah dilakukan Nuaiman adalah saat ia menjual temannya sendiri. Pada suatu hari, Nuaiman tengah dalam perjalanan menuju Basrah bersama sahabat Abu Bakar untuk berdagang. Selain itu, ikut pula Suwaibid bin Harmalah yang bertugas untuk mengamankan bekal makanan dalam perjalanan tersebut. Karena lapar, Nuaiman meminta bekal makanan itu kepada Suwaibid. Tetapi ditolak mentah-mentah karena Abu Bakar yang memimpin perjalanan sedang pergi sejenak. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaibid kepada Nuaiman. Karena jengkel, Nuaiman pun berniat membalas apa yang dilakukan Suwaibid. Ia kemudian menemui sejumlah orang dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah. Dalam presentasinya itu, Nuaiman menyebut bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka. Setelah ada yang berniat membeli budak itu, Nuaiman pun membawa calon pembeli ke hadapan Suwaibid, temannya sendiri. Nuaiman langsung menunjuk Suwaibid yang sedang duduk. Sontak saja, Suwaibid merasa terkejut dan mengaku bahwa dirinya orang yang merdeka. Berkali-kali Suwaibid menjelaskan bahwa ia orang merdeka. Namun, karena sudah dijelaskan Nuaiman, calon pembeli itu berkata pada Suwaibid, "Tidak usah mengelak, kami sudah paham sifatmu." Kejadian itu pun diceritakan kepada Nabi Muhammad hingga membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Rasulullah berkata,
Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa.